Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Evita Metriani dari javawebmedia.com. Kali ini saya akan membahas suatu teknik analisis yang disebut dengan nama difference-indifference analysis dengan menggunakan stata. Adapun penggunaan analisis difference and indifference ini digunakan ketika kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan efek suatu intervensi antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi dengan menggunakan data cross-sectional dan juga menggunakan data waktu atau data time series. Definisi lain yang kita dapat simpulkan dari analisis difference ini adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk bidang ekonometrik maupun dalam penelitian research, ya, penelitian kuantitatif, ya, yang juga digunakan untuk bidang seperti social science, ya, di mana tujuan dari analisis ini adalah untuk meniru, ya, sebenarnya dari penelitian eksperimental, namun data yang digunakan adalah data yang berasal dari data observational study, di mana tujuannya adalah untuk melihat perbedaan efek antara kelompok treatment group dengan kelompok yang menjadi kontrol. Adapun ilustrasi dari grafik DID, ya, seperti yang kita lihat ini, di sini kita bisa lihat ada dua grafik. Yang warna hijau ini adalah grafik yang menggambarkan kelompok kontrol, di mana terjadi kenaikan yang positif, ya. Jadi semakin lama semakin naik ini, ya. Kemudian di sini ada kelompok yang menjadi kelompok intervensi, ya, yang mendapatkan suatu intervensi. Kemudian di sini adalah posisi, ya, sampai sini itu adalah posisi sebelum intervensi dilakukan, ya. Kemudian ketika ada suatu intervensi, ya, di sini terjadi kenaikan, kemudian di sini terjadi kenaikan, ya. Kenaikannya cukup berbeda. Nah, jika dianggap sama kenaikannya dengan yang di bawahnya, berarti ini harusnya yang titik-titik ini, ya. Nah, yang kita lihat dari suatu analisis DID adalah apakah ada perbedaan efek, ya, selisih antara jika dia tidak diberikan suatu intervensi. Ya, disinilah yang ingin kita nilai. Ya, kemudian perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi itu dianggap sama, ya, maksudnya perubahan antar waktunya, difference-nya dianggap sama. Jadi memang kondisi inilah yang mendukung salah satu asumsi di dalam DID, di mana perubahan antar waktunya tidak menjadi suatu pertimbangan, ya, tapi dianggapnya ini sama, ya, kenaikannya. Yang kita lihat adalah nilai yang apakah ada perbedaan efek antara sebelum intervensi dan sesudah intervensi, kelompok kontrol dan kelompok intervensinya. Oke, lanjut. Kemudian ada pertanyaan, kenapa sih kita menggunakan analisis DID ini? Yang pertama adalah analisis DID ini berbeda dengan penelitian eksperimental yang cukup ketat, ya, aturannya. Tapi kalau DID ini dia memang memungkinkan kelonggaran gitu dalam asumsinya. Contohnya kalau misalnya di DID ini kita tidak harus menggunakan yang namanya seperti kalau di kelompok penelitian eksperimen itu yang ada misalnya intervensinya itu misalnya berupa obat, kita harus benar-benar memastikan bahwa terjadi proses randomisasi misalnya. Walaupun di sini tidak ada misalnya contohnya pemberian obat atau apapun, treatment yang atau intervensi yang diberikan di sini lebih sifatnya yang
ke arah misalnya untuk evaluasi program, kemudian untuk menilai suatu kebijakan. Jadi memang berbeda dengan yang penelitian eksperimen murni yang misalnya memang treatmentnya itu seperti di clinical trial, kita misalnya memberikan suatu intervensi yang memang harus benar-benar memastikan bahwa intervensi yang kita berikan itu memang menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Jadi memang kalau kita bilang memang benar-benar diatur sedemikian rupa gitu. Nah, ini berbeda dengan analisis DID gitu. Jadi memang intervensi yang diberikan bisa lebih yang sifatnya bagaimana menilai suatu efek dari program, kemudian efek dari suatu kebijakan, dan lain-lain seperti itu. Kemudian memang kalau di DID ini perbedaan antar kelompok itu dianggapnya sama gitu ya, maksudnya kita tidak melihat apakah selama dia misalnya kita melihat perubahan dalam 1 tahun itu antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi itu tidak bukan diabaikan ya, maksudnya kita anggap sama gitu ya. Kemudian salah satu yang menjadi poin penting adalah memang di dalam difference in difference ini kita bisa menggunakan metode yang tidak mengharuskan kita gitu ya, misalnya melakukan yang namanya tadi randomisasi ya. Jadi memang ketika kita tidak bisa melakukan randomisasi di tingkat individu, maka kita boleh menggunakan difference in difference seperti itu. Oke, kemudian kenapa hal lain ya, mengapa kita juga menggunakan DID adalah di dalam DID ini kita membutuhkan data berupa data sebelum dan sesudah intervensi. Misalnya kita bisa dapatkan dari data cohort atau data panel ya, dimana kita mengikuti suatu individu itu dari waktu ke waktu. Atau bisa juga kita mendapatkan dari hasil penelitian ya, cross-sectional yang berulang ya. Misalnya tahun ini kita memotret kejadian tentang apakah ada perbedaan misalnya kebijakan bantuan langsung tunai terhadap partisipasi anak sekolah misalnya, seperti itu. Itu bisa kita lakukan misalnya tahun ini dilakukan, kemudian di tahun depannya kita lakukan lagi dengan menilai apakah ada perbedaan dari kedua grup tersebut, seperti itu. Kemudian pendekatan ini di dalam DID ini juga bisa menghindari ya terjadinya bias yang terjadi ketika ada kelompok yang memang sudah diintervensi kelompok kejadian pada post intervention ya, antara kelompok treatment dengan kelompok kontrol ya. Memang kita tidak bisa di sini terjadinya bias itu memang bisa saja terjadi yang karena memang ada pengaruh dari kecenderungan yang disebabkan oleh outcome-nya, seperti itu. Jadi memang di dalam DID ini memang ada satu, nanti kita bahas lebih detail mengenai asumsi-asumsinya ya. Kenapa bias ini bisa dihindari, seperti itu. Nah, ini adalah asumsi-asumsi yang ada di DID. Yang pertama adalah exchange ability ya. Jadi memang kelompok intervensinya itu tidak memiliki hubungan dengan outcome yang terjadi pada baseline. Jadi memang kita tidak melakukan istilahnya yang namanya randomisasi gitu ya. Jadi kita tidak membagi sampelnya itu berdasarkan outcome-nya gitu ya. Berbeda dengan kalau misalnya penelitiannya yang memang eksperimen murni, seperti itu. Kemudian ada istilah lagi positivity
di mana treatment atau kelompok intervensi itu dan kelompok kontrolnya memiliki parallel trends di dalam outcome-nya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di slide berikutnya. Kemudian ada istilah lagi namanya stable unit treatment value assumption. Jadi komposisi dari kelompok intervensi dan kelompok kontrolnya itu stabil ya untuk melakukan yang namanya repeated cross-sectional design. Jadi misalnya jumlah sampel antara kelompok intervensi dan kelompok antara sebelum intervensi maupun sesudah intervensi itu memiliki jumlah yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya gitu. Misalnya kita ngambil datanya 400 nih pas pengukuran pas baseline, tapi ketika kita pas inline ternyata hanya ada sekitar 200. Nah, itu nggak bisa. Jadi memang diupayakan agar jumlah sampel antara sebelum dan sesudah intervensi itu jumlahnya sama gitu. Oke, lanjut lagi menjelaskan mengenai parallel trend assumption. Jadi parallel trend assumption ini adalah salah satu asumsi yang paling penting yang mesti kita kita penuhi ya untuk memastikan bahwa validitas internal dari model DID yang kita buat itu memang terpenuhi gitu ya. Kemudian memang kita menganggap bahwa perbedaan antara treatment dan control group itu sama gitu ya antar waktunya. Jadi memang disinilah yang lumayan agak sulit ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi di dalam parallel trend assumption ini, sebelum kita masuk ke grafiknya seperti apa, memang belum ada uji statistik yang menggambarkan paralel ini, tapi kita bisa melakukan pengecekan secara visual bagaimana perbedaan antar waktunya gitu ya di dalam outcome-nya. Jadi kalau misalnya semakin pendek periode waktu yang kita uji, maka semakin lebih mudah kita mengurangi perbedaan yang terjadi gitu. Kayak misalnya kalau misalnya data kita dari tahun 2000, kemudian kita baru analis post intervention-nya itu 2015, itu kan jaraknya lumayan jauh nih, 15 tahun. Nah, itu kan banyak perubahan tuh terjadi. Jadi untuk analisis DID ini akan lebih baik jika memang periode waktunya itu lumayan sempit gitu ya. Misalnya periodenya 6 bulan, 1 tahun, seperti itu. Supaya menghindari terjadinya perubahan antar waktu gitu yang bisa mempengaruhi hasilnya. Nah, kemudian violation atau ketika asumsi ini kita tidak penuhi ya, maka akan memberikan dampak yang memang bias ya terhadap hasil dari perbedaan efek yang akan kita ukur. Ya, maksudnya violation itu kayak semacam penyimpangan dari asumsi ini akan memberikan hasil yang bias terhadap hasil pengukuran yang kita lakukan. Nah, ini adalah contoh di mana memang ada periode Desember, Februari, Juni, Oktober, dan Desember. Kita bisa lihat di sini antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi terlihat memang trennya tuh hampir sama gitu ya. Jadi memang tinggi di awal, kemudian dia agak mendatar, kemudian tinggi lagi ya, kemudian turun lagi. Nah, inilah yang kita sebut bahwa tidak terjadi perbedaan yang signifikan gitu ya, dalam arti memang antara tren yang terjadi antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi itu sama gitu ya, mirip gitu.
Nah, bedanya ketika kita misalnya yang dengan grafik yang di sebelahnya ini, kita bisa lihat terjadi violation ya, bahwa kita tidak bisa memenuhi parallel trend dari hasil terhadap outcome-nya. Maksudnya gini, kita bisa lihat di sini kan kecenderungannya naik nih, ya kan, sama-sama naik. Tapi ketika di kelompok kontrol terjadi ada yang turunnya nih di sini. Nah, ini kita bisa anggap bahwa parallel trend assumption-nya tidak terpenuhi seperti itu. Jadi memang antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi diupayakan agar pola atau tren kenaikannya itu atau penurunnya itu hampir sama gitu ya. Sehingga kita bisa memenuhi asumsi yang paling penting dari analisis DID ini. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya adalah bagaimana sih sebenarnya persamaan DID itu terbentuk. Sebenarnya persamaan DID itu hampir mirip dengan persamaan multiple linear regression ya. Tapi di sini di dalam persamaan DID ini dia menambahkan yang namanya variabel waktu, kemudian juga menambahkan yang namanya variabel difference-nya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini beta 0 itu adalah posisi pada saat baseline. Kemudian ditambah beta 1 dikali waktu. Jadi memang ini adalah difference ya, dikurangi baseline, di mana dia melibatkan variabel waktu yang ada di dalam kelompok kontrolnya. Beta 2 itu adalah A dikurangi B. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini A, ini B, ini C, dan ini D. Kemudian time trend in control group adalah D dikurangi B. D itu adalah ini. Sini dikurangi ini. Gitu ya. Kemudian beta 2 A dikurangi B. A dikurangi B ini. Ya. Oke. Jadi difference between two group pre-intervention. Kemudian B3 itu adalah C dikurangi A. Ya. Kemudian dikurangi D dikurangi B. Gitu. Jadi kemudian dikalikan dengan jika ada variabel kovariatnya variabel kovariatnya kemudian ditambah dengan nilai errornya. Ya, jadi ini adalah persamaan DID yang terbentuk dari kedua kelompok ya, ada kelompok kontrol maupun kelompok intervensi yang dituangkan dalam rumus persamaan DID. Oke, nah kita kemudian masuk ya ke dalam langkah-langkah bagaimana melakukan analisis DID di dalam stata. Nah, sebelum itu kita buka dulu aplikasi dari statanya ya. Kita buka dulu dari aplikasi dari statanya. Nah, jika memang sudah kita buka, maka dia akan tampil seperti ini ya. Ini adalah aplikasi dari Stata. Kemudian kita klik File, Log, Begin. File Log Begin ini digunakan untuk menyimpan outputnya. Karena memang di dalam Stata ini kita tidak bisa, bukan tidak bisa ya, memang tidak otomatis file output itu akan bisa kita simpan. Ya, seperti di SPSS. Jadi sebelum kita memulai analisisnya, ada baiknya kita melakukan file penyimpanan dari output yang akan kita hasilkan. Jadi kita mau menyimpan outputnya. Jadi file log begin ya. Oke, saya ulangi lagi caranya untuk menyimpan output ya. File log begin. Kemudian saya kasih nama latihan DID 2020 gitu ya. Kita klik save. Oke, nah ini sudah tersimpan. Kemudian tipenya adalah data yang disimpan dalam outputnya itu adalah SMCL. Ya, kemudian kita lakukan, sudah kita simpan. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah kita harus menginstal yang namanya do file untuk
difference in difference. Jadi kalau misalnya di statanya itu dia memang tidak ada secara langsung ada di dalam menunya. Jadi kita harus pastikan dulu kita memiliki tambahan komennya ya untuk difference in difference. Jadi caranya kita ketik ssc install div. Jadi ini tinggal kita ketik ya. Jadi ssc install div. Gitu ya. Jadi memang tidak otomatis aplikasinya ada ya. Jadi ssc install div. Kemudian klik enter. Nah, ternyata file div ini sudah memang saya install sebelumnya. Jadi dia mengatakan bahwa all files already exist and are up to date. Jadi dan sekarang berarti file yang saya butuhkan untuk melakukan komen atau perintah div ini sudah ada di statanya dan sudah terupdate. Nah, jika sudah, kita selanjutnya adalah menggunakan data ya. Maksudnya kita pakai data yang mana nih gitu kan untuk analisisnya. Nah, di sini saya akan menggunakan data dari penelitian Kruger. Sebenarnya ini cukup lama ya, tahun 1994, yaitu mengenai pengaruh kebijakan kenaikan upah pada 410 fast food restoran di New Jersey dan Pennsylvania sebelum dan sesudah kenaikan minimum upah terhadap full-time employment. Nah, caranya untuk mendapatkan data ini tinggal di copy paste dari sini ya. Jadi saya di sini saya copy paste supaya nggak memakan waktu. Ya, jadi yang data ini saya copy paste ya di sini. Copy, kemudian kita buka statanya, paste di sini di komennya. Klik enter. Oke, nah, tada, sudah dapat kan dataset dari Kruger tahun 1994. Ini adalah variabel-variabelnya. Kita mau lihat nih template datanya seperti apa sih di dalam dataset Kruger ini. Kita klik data editor. Oke, benar nggak sih dia ada 410? Kita cek ya. 410. Oh, bahkan ya karena kan memang pre and post kan, jadi 410 dikali 2, jadi memang jumlah sampel totalnya itu ada 820 ya. Kemudian kita di sini bisa lihat di sini ada ID ya, nomor responden. Kemudian di sini tahunnya ya atau bulannya ya, atau yang menggambarkan variabel pre dan post gitu ya. Jadi di sini nih yang 0 itu tandanya pre ya, kemudian yang 1 itu tandanya post. Di sini kita bisa lihat di data labelnya Februari 92 itu 0, kemudian November 92 itu 1 ya, post intervensinya gitu ya. Post ininya ya. Jadi dilakukan tahun Februari 92 dan November 1992. Oke, kemudian ini adalah kelompoknya ya. Jadi ada kelompok tadi New Jersey dan Pennsylvania. Nah, kalau New Jersey itu kelompoknya adalah NJ ya 1, kemudian Pennsylvania itu 0 ya, di coding 0. Jadi kalau misalnya ini dibilang kalau NJ ini adalah kelompok yang mendapatkan intervensi ya, atau DNPA ini adalah kelompok yang mendapatkan kenaikan upah. Nanti bisa dicek lagi ya di data penelitiannya. Yang jelas ini adalah kalau misalnya nanti kita bisa nentuin kalau misalnya penelitiannya berbeda, yaitu misalnya kelompok 1 itu kelompok yang mendapatkan intervensi, 0 itu kode untuk kelompok kontrolnya. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah
full time employment, atau ini adalah outcome-nya ya. Kita bisa lihat di sini ini full time employment-nya. Kemudian ini adalah sebenarnya restorannya ya, fast food-nya, dan ini biasanya di analisis ini dianggap sebagai covariate-nya. Ya, jadi dia melihat berdasarkan jenis atau nama restorannya ya. Di sini ada Burger King, kemudian ada KFC, kemudian ada Royce dan Wendy's. Ya. Oke. Setelah itu kita close ya. Ini ada template datanya. Kemudian kita sekarang mau analisis untuk selanjutnya, yaitu untuk melihat gambaran dari si variabelnya ya. Yang pertama adalah describe. Jadi kita ketik di sini perintah describe. Nah, lanjut. Nah, inilah. Jadi ID-nya itu adalah ID store ID, kemudian T itu waktu, kemudian treated itu New Jersey 1 ya, benar ya. Jadi New Jersey itu yang mendapatkan intervensi. Ya, kemudian Pennsylvania itu 0, kelompok kontrol. Kemudian outputnya adalah full time employment. Burger King itu 1, ya, Kentucky Fried Chicken itu 1, dan Roy Rogers 1, Wendy's 1. Jadi maksudnya ini adalah variabel dummy-nya gitu ya untuk restoran-restorannya. Jadi membedakan apakah terjadi kebijakan kenaikan upah minimum itu mempengaruhi full time employment-nya. Gitu. Oke, kita lanjut ya, sudah digambarkan di sini seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita melakukan summary ya atau analisis univariate terhadap variabel yang ada di dalam datanya. Ya, ini tinggal di paste aja. Kita klik enter. Nah, inilah hasilnya. Jadi ada 820 observasi. Kemudian ada nilai maksimal dan minimal dan seterusnya ya. Ini hanya untuk melihat distribusi frekuensi. Gitu. Oke, lanjut kita melakukan. Nah, kita masuk ke analisis DID-nya, di mana saat ini yang kita lakukan adalah tidak melibatkan covariate-nya. Ya, jadi saya copy yang warna merah ini. Klik kanan, kita copy ya ke sini, paste di sini ya. Tada. Div FTE treated period T ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Memang antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi ada perbedaan full time employment, di mana kelompok kontrol itu lebih tinggi nih full time employment-nya dibandingkan kelompok yang menjadi intervensi, ya, di mana perbedaannya cukup signifikan ya di sini. Nah, setelah kelompok kontrolnya ya, setelah dilakukan intervensi, kita bisa lihat terjadi penurunan ya antara kelompok kontrol sebelum dan sesudah intervensi. Yang tadinya 19 menjadi 17. Kemudian yang kelompok intervensi justru naik sedikit ya dibandingkan sebelum intervensi. Dan dari hasil difference-nya kita bisa lihat di sini hanya berbeda 0,03. Ya, sedangkan di sini sebelum intervensinya bedanya cukup jauh, sekitar minus 2,8 gitu ya. Nah, dari hasil difference in difference kita bisa lihat memang tidak ada perbedaan yang signifikan ya untuk alfa yang 5%. Ya kan? Tapi kalau untuk alfanya 10% terjadi perbedaan yang signifikan di sini. Ya. Ini asumsi tanpa melibatkan variabel yang lain, yaitu covariate-nya. Oke, kita bisa baca di sini intervensi datanya bahwa nilai baseline-nya memang
ada perbedaan sekitar minus 2,944. Kemudian kita bisa lihat di sini ada standar error, kemudian ada nilai T-nya dan nilai v-value-nya. Oke. Kita bisa lihat di sini ternyata memang hasil dari difference in difference yang memang tidak ada perbedaan yang signifikan ya jika menggunakan alfa 5%. Namun ketika di ID-nya analisisnya kita menggunakan alfa 10% terjadi perbedaan yang signifikan gitu ya. Oke, kemudian di dalam analisisnya kita juga bisa melakukan yang namanya bootstrap terhadap standar errornya dengan menambahkan perintah bootstrap. Ya, jadi bootstrap ini kayak semacam tes juga ya untuk melihat gimana nih kalau misalnya kita menggunakan jumlah sampel yang berbeda dengan yang data yang kita miliki gitu ya. Di sini bootstrap pengulangan ya sebanyak 50 kali. Ya. Oke, kita bisa coba ya. Dengan menggunakan bootstrap 50, berapa hasilnya? Nah, ini adalah pengulangan 5 kali pengukuran ya terhadap sampelnya, didapatkan hasil ya hampir mirip sih, bahwa memang ada perbedaan kelompok kontrol dan kelompok treatment ketika sebelum diintervensi dan sesudah diintervensi tidak ada perbedaan yang signifikan ya jika alfanya 0,05, tapi kalau misalnya kita menggunakan alfa 0,1 atau 10% itu ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya ya, yaitu single DID with covariate. Nah, ini adalah bagaimana kita analisis ya dengan melibatkan variabel yang lain seperti itu. Jadi di sini variabel yang lain itu adalah nama perusahaannya ya, ada Burger King, KFC, dan Royce. Oke, jadi kita copy di sini ya perintahnya. Oke, di paste. Nah, inilah hasilnya di sini. Jadi memang kita bisa lihat ya ketika masuk kelompok kontrol, ketika masuk kelompok variabel covariate terjadi perbedaan yang signifikan nih, difference in difference-nya ya menjadi 0,045 seperti itu dengan menggunakan alfa yang 5%. Oke ya, yang tadinya kontrol 18,75 ya sebelumnya kontrol 21 nih, jadi 18,758, kemudian yang tadinya treatment 18,837 menjadi 19,3 ya. Berarti kita bisa simpulkan di sini ya ada penurunan full time employment antara kelompok kontrolnya itu sendiri ya, yang tadinya 21 menjadi 18. Namun untuk kelompok yang intervensi dia terjadi kenaikan, yang tadinya 18 menjadi 19. Dimana difference ini menunjukkan perbedaan yang signifikan gitu ya. Oke, nah kita lanjut lagi ke jika kita ingin melampirkan output dari koefisiennya ya. Caranya adalah dengan menambahkan report ya. Jadi pakai yang tadi ya, di sini tinggal ditambahkan report gitu ya. Nah, inilah hasilnya. Jadi koefisien tadi kan ini nggak keluar nih, nggak ada variabel koefisien ya. Nah, di sini keluar nih koefisiennya. Jadi kita mau lihat yang mana sih perusahaannya yang memiliki perbedaan yang signifikan gitu ya. Karena kan kalau di sini kan nggak jelas nih. Ya, di sini kita bisa melihat ternyata KFC lah yang
signifikan hasilnya ya. Burger King enggak dan Royce juga enggak karena dia nilainya di atas 0,05 seperti itu. Oke, kemudian kita melakukan suatu asumsi ya, dimana memang kalau di ID ini dikenal dengan istilah kernel propensity score matching ya, untuk mengontrol sebenarnya bagaimana covariat ini bisa matching gitu ya. Ya, jadi memang the control covariate can be used to match treat and control unit. Ya, jadi memang permasalahan dari suatu intervensi adalah kita ingin melihat matching nggak sih sebenarnya kelompok intervensi dan kontrolnya gitu kan, dari sisi variabel covariatnya seperti itu. Nah, analisis ini mungkin bisa kita lakukan ya, dimungkinkan untuk kita lakukan dengan menggunakan kernel ini gitu ya. Dan kernel propensity score matching ini bisa digunakan untuk mengestimasikan ya kan, dan mendukung hasil dari propensity score-nya, di mana nanti ada yang namanya propensity score ya, dengan melibatkan analisis DID gitu ya. Jadi kita sekarang menggunakan kernel propensity score matching ya untuk mengetahui benar nggak sih nih si siapa kontrol grupnya ini memiliki matching gitu dengan kelompok intervensinya seperti itu. Kita klik di sini ya, kita copy sini. Oke. Nah, inilah proses matchingnya ya. Nah, kita bisa lihat ya, di sini memang hasilnya sama dengan antara yang ini ya, perbedaan yang signifikan. Kemudian ketika dimatchingkan ya untuk kernelnya, dia memang terjadi perbedaan yang signifikan juga gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan data yang memang pengambilan datanya cross-sectional yang dilakukan berulang kali gitu ya, misalnya 2 kali. Nah, ini kita bisa menambahkan RCS. RCS ini sebenarnya singkatan dari repeated cross-sectional. Ya, ini kita copy ke sini. Oke, di enter. Oke, ini hasilnya ya. Jadi memang tidak jauh berbeda ya ketika kita menganalisis dengan kernel propensity score ini ya. Jadi untuk mematchingkan variabel yang ada di dalam kelompoknya gitu ya, kan ada covariatnya nih, matching nggak sih sama kelompok kontrolnya gitu. Oke, kemudian kita lanjut ya. Melakukan yang namanya analisis kuantil atau DID ya, kuantil DID. Jadi memang kadangkala kita membutuhkan analisis yang berguna untuk menilai apakah efek dari intervensinya itu bisa kita lihat berdasarkan distribusinya ya. Jadi misalnya kita melihat dari quintile yang ada di dalam outcome-nya, yaitu di FTE-nya gitu ya. Oke, kita bisa di sini menggunakan namanya quintile DID yang nilai mediannya ya. Jadi misalnya gini, kita ingin tahu apakah ada efek ya peningkatan dari minimum wage-nya itu akan lebih kuat ya di antara mana nih, low atau high number of full-time employment gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan quantile DID ya. Ini kita gunakan di sini. Kebetulan
kuantil yang digunakan adalah yang nilai 50%, berarti nilai gradientnya gitu ya. Oke, kita masukkan di sini. Nah, inilah hasilnya. Jika kita menggunakan tadi ya pembagian berdasarkan kuintilnya, terlihat bahwa memang antara kelompok kontrol dan kelompok intervensinya tidak memiliki perbedaan yang bermakna ya, baik sebelum dan sesudah intervensi. Oke, kemudian kita lakukan dengan melibatkan covariatnya nih sekarang. Ya, kita masukkan di sini. Oke, nah hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi memang sama hasilnya ya, tidak ada perbedaan antara sebelum dan sudah intervensi ya, kemudian antara kelompok kontrol dan kelompok yang menjadi kelompok intervensi. Oke, lanjut. Nah, ini juga bisa kita combine ya, kernel DID ini dengan kernel option. Ya, jadi ini tinggal dimasukkan seperti ini. Menambahkan kernelnya ya. Nah, ini hasilnya. Sama ya, kurang lebih seperti ini, tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke, nah sekarang kita melakukan yang namanya uji balancing atau balancing test ya, yang digunakan untuk menilai apakah covariatnya itu pada saat baseline itu balance atau tidak. Ya, jadi di sini kita gunakan ini balancing test ya. Tinggal menambahkan tesnya gitu ya. Dia balance nggak gitu ya antara kelompok treatment dan kelompok pada saat baseline, before after. Nah, ternyata balance ya, 78, 326 gitu ya. Nah, dilihat di sini ya. Nah, tapi untuk nilai min ya, ada perbedaan yang signifikan nih untuk full time employment. Tapi kalau untuk variabel covariatnya tidak ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Ya. Oke, kemudian lanjut ke balancing test juga ya, dimana tes ini digunakan untuk yang kombinasi dengan kernel option, kemudian covariatnya sudah dibobotkan dan difference-nya diperoleh dari hasil linear regression. Dan ini biasa digunakan untuk yang memang menggunakan repeated cross-sectional. Oke, nah ini paste di sini. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya, full time employment antara kelompok kontrol dan treatment pada saat baseline itu memiliki perbedaan yang signifikan. Ya, namun untuk variabel kontrolnya seperti Burger King, jenis restorannya ya, KFC atau Royce itu ada perbedaan yang bermakna, tapi di tingkat kepercayaan 10% ya. Jadi kalau misalnya kita pakai alpha 5% ya berarti ini nggak masuk nih gitu ya. Nah, mungkin itu ya tahapan dari analisis DID. Nah, jika kita memang mengalami kesulitan atau kita mungkin bingung gitu ya untuk melihat melihat cara analisisnya, kita bisa memakai fungsi help
Ya, jadi kita memang bisa menggunakan yang namanya fungsi help untuk melihat komennya seperti apa, dan juga nanti akan diberikan juga contoh kasus mengenai analisis yang kita gunakan. Misalnya bingung, aduh gimana nih cara ngeluarin komen-komennya gitu kan. Terus contohnya seperti apa sih kalau di statanya itu yang diberikan gitu ya. Jadi kita bisa ngetik di sini help div ya. Help div. Nah, ini adalah fungsi dari menu help tadi. Ya, jadi kita bisa lihat di sini div itu singkatan dari difference in different estimation, di mana sintaksnya atau rumusnya perintahnya itu adalah div, nama outcome-nya, kemudian nama variabelnya apa, kemudian option-nya seperti apa. Nah, kan kalau seperti ini kan mungkin kurang jelas ya. Kita bisa lihat di bawahnya gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Div itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi memang div ini bisa dilakukan ketika kita ingin mengukur ya perbedaan suatu intervensi ya kan dari data yang dikumpulkan pada saat baseline, kemudian pada saat follow up ya. Kemudian nanti di dalam DID ini ada istilah div in div yang melibatkan covariat, kemudian ada kernel propensity score matching, dan ada juga kuantil div in div. Div itu juga bisa digunakan untuk melakukan ya perbedaan pada studi yang cross-sectional yang berulang gitu ya. Oke, nah di sini perintah-perintah yang bisa digunakan jadi ada period, treat, kemudian ada conv, singkatan dari covariat, ada kernel, ya kan, kemudian ada ID, ada BW di sini, be wide ya, kemudian ada RCS, repeated cross-sectional, kemudian ada quantile DID, dan seterusnya ya. Ini bisa dibaca sendiri. Ini ada balancing testnya untuk melakukan yang namanya analisis perbedaan, ya kan, melihat dari perbedaan rata-ratanya antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi pada saat baseline atau pada saat pretest, ya kan. Kemudian kita juga bisa mengeluarkan report ya yang menampilkan hasil dari estimasinya gitu ya. Kemudian ini contohnya yang tadi sudah saya jelaskan ya, gimana caranya kita mendapatkan datanya. Di sini tinggal diklik-klik aja. Nah, ini contoh perintahnya ya. Div ini variabel independentnya, kemudian ini variabel treatmentnya, ini variabel waktu ya, kemudian ini bootstrapnya, dan ini adalah direplikasi sebanyak 50 kali. Nah, ini bisa macam-macam nih gitu ya. Kita bisa ketik ini ya dengan menggunakan kernel ya, propensity score. Kemudian di sini bisa juga pakai yang namanya uji Gaussian ataupun menggunakan yang namanya propensity score matching ya. Jadi nggak hanya kernel tapi juga bisa menggunakan Gaussian maupun propensity score matching ya. Nah, ini yang pakai bootstrapnya. Nah, misalnya kita pengen menampilkan yang mana ya, yang ini ya, misalnya kan karena si Wendy's ini kok kayaknya nggak keluar gitu ya. Nah, ini kita bisa klik sini, nanti dia akan running di sini ya kan. Div fte treat conv dk kernel aja support conv Wendy's. Nah, ini hasilnya nih ya.
Oke, lanjut lagi ke menu help ya. Nah, misalnya kita menggunakan yang namanya triple difference gitu ya. Di sini kita pakai misalnya Burger King gitu kan. Dimana Burger King ini menjadi yang kita intervensi gitu kan. Nah, ini bisa nggak ya? Kita coba lihat. Ya. Nah, ini sudah ya. Oke, nih DDDDD Burger King. Jadi kontrol A, kontrol B, treat A, treat B, ya kan? Karena di sini ada 3 kelompok berarti ya. Oke, itu difference, indifference, indifference gitu ya. DDD itu singkatannya seperti itu. Oke, nah ini sumbernya ya. Jadi memang perintah di ID ini sudah diupdate ya, terakhir itu Desember 2019. Ya, jadi ini analisis yang bisa saya sampaikan, tahapannya seperti apa dan penggunaannya gitu ya. Oke, ini bisa saya close. Oke. Selanjutnya reference. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk melakukan analisis yang sebelumnya, yaitu dari Mailman Columbia Edu dan juga dari Juan Villa ya tahun 2016 mengenai estimasi difference dengan menggunakan data Card and Kruger ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis dari DID ya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.